Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, kembali lagi nih di channel YouTube Almizan. Nah, di video kali ini aku mau menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita lihat-lihat Almizan bermain, stimulasi, cara parenting ala aku. Nah, sekarang aku pengen sharing juga nih sama ayah bunda. Kebetulan aku ada teman, dia itu pendidikannya pas banget sama eh, hal yang kita pengen tahu. Nah, dia ini seorang guru. Kemarin kita ketemu cerita-cerita, terus rasanya kok seru gitu. Banyak nanya tentang anak, soal pendidikan anak ke dia kok enak gitu. Nah, rasanya pasti ya Bunda tahu deh kalau aku tuh rasanya pengen sharing mulu ya, pengen berbagi mulu. Biar ayah Bunda juga tahu gimana cara mencari solusi tentang pendidikan anak-anak. Nah, gimana nih Za? Langsung aja kali ya Za. Kemarin kan kita cerita enak Oke, banget tuh. Coba kita sekarang ceritain lagi di sini biar sama-sama tahu oke, ya ayah bunda yang ngikutin Almizan Des. oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ya, Eh, boleh. Bisa dipanggil saya itu Elza atau Elsa gitu. Ya, Iya, kalau Kakak Elsa Elsa. tuh langsung pada ketawa kok. Soalnya kayak Langsung. princess kan. Lagi anak-anak, wah paling seneng biasanya dia manggilnya Bunda Elsa gitu. Jadi kebetulan memang saat ini saya sedang sebagai apa ya kepala TK di sekolah TK. Udah pasti ya karena sebutnya kepala TK jadinya pasti banyak ketemu dengan anak-anak usia dini gitu. Nah, Hmm, kebetulan di sekolah saya itu memang dari usia 2 tahun. 2 tahun itu sudah ada gitu. Jadi memang pendidikannya bukan hanya untuk yang 5 tahun, ya biasanya dari 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, tetapi kami membuka untuk dari usia 2 tahun gitu. Jadi mulai 2 tahun. pas lagi sharing-sharing kemarin ya dengan ibu-ibu muda, kayaknya Mm-mm. seru banget. Satu hari kayaknya Iya. gak cukup ya, Bun. Iya, pokoknya kemarin jadi kayak kebuka gitu ya cerita sama kamu Zah. Nah, biasanya nih Zah, kalau ibu-ibu pada nanya, terus kan aku ada grup juga ya. Itu tuh biasanya kalau anak-anaknya udah 4 tahun, udah mulai bingung nih mau nyekolahin anaknya di mana. Apalagi kebetulan kan Almizan tahun besok nih, bulan Maret dia udah 5 tahun. Nah, kira-kira nih Zah, bagusnya nyekolahin anak-anak berkebutuhan khusus tuh usia berapa sih Zah? Soalnya teman-teman di grup tuh ada yang umur 4 tahun udah disekolahin tapi belum bisa bicara. Ada juga yang belum disekolahin kayak Almizan jadi nunggu usianya matang dulu. Jadi sebenarnya idealnya itu kayak gimana sih Zah buat nyekolahin anak? Oke, jadi kalau ngomongin sekolah ya, sebenarnya kan usia 5 6 tahun itu masih disebutnya pra ya, pra sekolah. Mm, Karena memang kita terbiasa eh, menyebutkan TK itu adalah sekolah gitu ya, karena ada bangunannya, ada kursi, ada meja gitu. Jadi seakan-akan sekolah ataupun TK ini terlihatnya itu anak itu harus sudah siap baru masuk ke TK gitu ya. Padahal TK tersebut malah justru prasekolah gitu. Tandanya kan kalau prasekolah itu anak-anak masih belum eh, benar-benar berbentuk yang bisa bersifatnya baca akademis gitu saja ya. gitu. Iya, yang hanya akademis saja, hanya mengajarkan itu tentang ilmu pengetahuan ya. Padahal kan anak-anak itu justru di usia uh, golden age yang disebutnya masa-masa keemasan ini bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang mereka perlu ketahui, tapi keterampilan juga gitu, kecakapan hidup itu perlu juga gitu, nggak cuman dari ilmu pengetahuan gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri nanti saat anak-anak sudah masuk ke usia sekolah tersebut. Nah, yang anak-anak sudah siap masuk sekolah baru bisa dipersiapkan untuk jenjang akademisnya ini belajarnya itu lebih fokus gitu. Jadi kalau misalkan di kita anak buat belajar fokus itu bukan semata-mata langsung dikasih buku gitu loh.
Mm-mm. dia jadi belajarnya fokus, nggak kayak gitu. Tapi bagaimana anak itu belajar fokus. Jadi bukannya anak itu diajarkan untuk langsung fokus, Fokus. tapi bagaimana caranya tuh anak bisa belajar fokus. Contohnya gimana sih belajar fokus tuh gitu. Misalkan dikasih kegiatan yang permainannya itu sendiri. Misalkan dikasih balok, Lego. Nah, anak ini kan dia bermainnya itu dengan sendiri ya gitu. Mm-mm. Mereka menyusun sendiri, memasangkan sendiri, apabila terjatuh dia pasangkan kembali. Nah, itulah anak-anak belajar bagaimana sih caranya fokus. Nah, itu sebenarnya di usia prasekolah itu adalah fase-fase fondasi kalau masuk ke kurikulum yang terbaru nih. Udah denger Jadi belum itu nih, dulu yang Izat? dikuatin ya. Iya, jadi yang disebut itu adalah masanya masa-masa fondasi. Masa-masa fondasi, namanya fondasi apa sih? Fondasi itu kan dasar ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau misalkan anaknya belum ada dasarnya, bagaimana ada bangunannya gitu. Iya betul. Itu usia berapa tuh Za biasanya? Dari usia nol dong, dari 0 tahun 0 sampai itu 5. 0 sampai 6. nol 0 sampai sampai 6 6. tahun itu mereka masih masuk fondasi ya. Masih Kalau masuk di fondasi. Indonesia, tapi kalau di luar masa anak-anak itu dari 0 sampai 8 tahun gitu. Makanya Oh. saat mereka masuk SD, walaupun dia masuknya itu udah kelas 1, kelas 2 SD, mereka itu masih disebutnya anak usia dini gitu sebenarnya. Iya, 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 iya. Kalau di kita 0 sampai 6 tahun ya. Jadi nol emang sampai 6 tahun. sebetulnya kayak baca, tulis, hitung itu juga di TK. Nah, jadi nanya Deniza. Ya, Biasanya heeh. tuh nih, Almizan kan belum bisa ngomong ya, Za. Jadi aku tuh Mm-mm. bingung mau nyekolahin dia nih. Tahun besok kan harus sekolah ya. Udah 5 tahun. Mm-mm. Tapi belum ngomong juga, Za. Mm. Sedangkan sekarang itu kayaknya TK itu kayak anaknya masuk harus udah diajarin baca, ngitung, sedangkan ngomong aja kan belum bisa ya. Sebenarnya kadang orang tua juga bingung sih Za nyari-nyari sekolah. Ada yang syaratnya anaknya bisa baca, padahal kan justru karena anak kita belum bisa baca ya mau disekolahin. Iya, justru itu. Oh, kadang Makanya lucu bingung. kalau dibilang anak sekolah tapi anak harus sudah bisa baca, justru justru anak yang belum bisa ini dia dimasukkan kan supaya ada perubahan gitu. Mm-mm. Dan bisa jadi mispersepsi ini kan bisa missnya itu dari orang tua ataupun dari penyelenggara pendidikannya gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menyekolahkan anak atau memasukkan anak ke pendidikan ya gitu, misalkan masuk ke TK untuk Almizan. Tapi Almizan belum bisa ngomong nih, ngomongnya masih apa, masih belum lancar gitu. Tapi kan satu kata dua kata sudah bisa kan, sudah Mm-mm. mengeluarkan belum Udah mulai Izannya. ya. Sudah. Nah, justru itu diajak sosialisasi, banyak bertemu dengan orang-orang, kosakata yang diterima juga bukan hanya dari satu orang, bisa dari jadi eh, bukan hanya orang dewasa saja yang bisa memberikan pengetahuan gitu. Jadi Mm-mm. teman-temannya sendiri, bahkan lingkungannya itu bisa banget justru. Jadi kalau misalkan takut eh, mau masukin anak ke TK karena anaknya ini masih belum bisa bicara, justru dimasukin aja. Gitu, masukin aja Mm. karena pengalaman-pengalaman kita pribadi saat anak-anak yang mereka bisa dibilang nggak mau berkomunikasi ya, bukan yang nggak Mm. bisa bicara loh, tapi mereka tuh nggak mau mengeluarkan komunikasinya. Jadi Mm. mereka berkomunikasi, tetapi berkomunikasinya bukan secara verbal gitu kan, tapi Ya, melalui isyarat body gitu ya. language-nya aja. Iya, mereka Mm-mm. nggak mau hanya geleng-geleng aja, mereka mau ada yang mau sesuatu hanya ditunjuk aja. Berarti itu kan sebenarnya komunikasi ya. Tapi Mm-mm. bentuk komunikasinya ini yang kita menganggap, oh anak saya mah nggak mau ngomong gitu. Padahal sebenarnya dia berkomunikasi juga, tapi bukan secara verbal gitu. Eh, Sekarang ini kan sudah masuk ke Desember ya. Kalau di sekolah itu mereka masuk itu dari bulan Juli. Jadi Juli sampai Desember Juli. ini masuknya ke semester 1. Nah, di semester 1 ini walaupun baru 6 bulan gitu ya, terbilang cepat lah gitu kalau kita dibandingkan menghitung hari demi hari atau bulan demi bulan ya. Mm-mm. 6 bulan itu termasuk cepat gitu untuk anak-anak yang mau belajar komunikasi gitu. Jadi ada cerita anak kita ini dia masuk telat, jadi nggak benar-benar di bulan Juli saat pendaftaran anak sekolah dibuka
gitu, tapi masuknya telat gitu. Masuknya, Mm-mm. kalau nggak salah itu di Agustus baru masuk atau Septembernya gitu, lupa. Nah, kemudian orang tuanya menyampaikan ke kami bahwa anaknya tidak mau bicara gitu, sama kayak Mizan gitu, nggak mau mengeluarkan kata lah, bahkan satu kata aja tuh enggak gitu. Paling Mm-mm. manggilnya cuman mah gitu atau pah aja gitu, dan itu bisa terbilang jarang gitu. Nah, seiring berjalan pastinya nggak mulus dong, ada Mm-mm. kerikil-kerikilnya juga gitu, ada tantangan-tantangannya juga yang perlu dihadapi oleh orang tua ataupun guru gitu. Ternyata di akhir semester ini, di bulan Desember ini, dia baru muncul perubahannya, coba. Selama enam Setelah bulan ya, pas berbulan-bulan. baru masuk Iya, ya. benar gitu. Kan ternyata memang kalau misalkan anak-anak itu mereka banyak bergaul gitu ya, banyak bersosialisasi, justru kosakatanya lebih banyak gitu. Kalau kita kan mungkin di rumah hanya beberapa jam, bisa jadi saat kita di rumah waktunya ini tidak tepat untuk mengajak ngobrol gitu. Mm-mm. Nah, di sekolah ini kan eh, teman-temannya ini banyak, kemudian guru-gurunya juga menyampaikan kalimat-kalimat dengan lagu atau Mm-mm. pengenalan kata gitu ya. Akhirnya tiba-tiba anak ini lagi diem nyanyi, nyanyi sendiri. Oh Nyanyinya iya itu iya iya, panjang gitu, rekam ya. sampai gurunya tuh kaget loh, sampai direkam itu Mm. dikirim ke mamahnya gitu, dan mamahnya tuh sampai kaget gitu. Bun, ini kok bisa sampai nyanyi panjang kayak gini, padahal Ya ngomong aja tuh ampun, nggak seneng mau. banget. Iya, jadinya sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang kayak gini, yang kayak Umi Mizan, ini kalau nggak dilakuin gitu, nggak akan tahu gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalkan eh, kita coba stimulus ini, kok masih belum ya gitu. Jangan berhenti gitu kalau menurut Mm-mm. aku pribadi ya. Mm-mm. Walaupun nggak sekolah sebenarnya nggak masalah juga gitu, asalkan orang tuanya harus kuat juga untuk menyampaikan Stimulasi ya. pendidikannya itu. Iya betul, stimulasinya itu Mm-mm. harus kuat gitu. Jadi kalau misalkan 1 bulan, oh belum bisa nih, belum kelihatan, padahal udah diajarin tiap hari Mm-mm. 3 bulan gitu. Jangan pernah berhenti gitu Iya menurut sih benar. saya pribadi kan. Iya karena Mm-mm. munculnya anak gitu ya, berkembangnya anak ini ya tergantung anak-anaknya juga gitu. Iya, Selama dia diajarkan, insya Allah bisa sih. iya benar-benar. Jadi kadang kita udah ngerasa capek banget nih ngajarin ya, Za. Tapi kok belum mau gitu. Tapi tetap aja harus rutin lagi, konsisten gitu ya. Iya. Nah, terus balik lagi, kapan dong usianya em, masuk ke TK gitu ya? Nah, iya betul. Nah, untuk masuk ke TK ini gitu, yang pertama adalah kesiapan dari orang tuanya juga gitu. Orang Ya. tuanya sudah siap atau belum memasukkan anak ke TK, karena Mm-mm. ini sekarang zaman-zaman eh, anak alumni COVID ya. Apa nih Karena banyak anak alumni masalahnya? COVID ini ya kan banyak banget loh ternyata permasalahan sosialnya gitu. Iya Jadi benar. selama 6 bulan ini kita menerima anak-anak yang mereka benar-benar baru masuk TK nih di tahun sekarang, Mhm. ternyata yang belum siap itu bukan anaknya doang, orang tuanya juga. Oh, jadi rata-rata pada takut, takut sakit gitu ya, Za? Takut sakit, anaknya dijagain terus sampai Heeh. harusnya anaknya sudah bisa masuk ke sekolah sendiri, tapi ditemenin terus sama Ditemenin. mamanya, Ah, ya sama papanya ampun, ya gitu. Berarti kan benar-benar. siapa yang belum siap, ayo? Iya, iya, iya. Iya, Emak-emaknya boleh ya. takut, tapi kan kalau Mm-mm. kita sudah siap untuk mensekolahkan anak, udah siap anak ditinggal untuk dengan teman-temannya dan gurunya, percayakan kepada gurunya, percayakan kepada Gurunya. sekolah yang akan menjaga mereka selama mereka Mm-mm. ini bersekolah gitu. Jadinya Betul. kalau misalkan dari orang tuanya aja ragu, nggak mungkin anak nggak ragu. Coba. Iya, benar-benar. Kebawa ya. Kan? Iya, kalau anaknya ragu, tapi orang tuanya kuat, orang tuanya yakin gitu bahwa anak saya siap sekolah gitu, insya Allah dia akan siap juga. Tapi kalau orang tuanya sendiri aja nggak siap gitu, gimana Galau. anaknya? Makanya jangan galau. Oke, itu yang Nah, terus pertama. kalau mau Orang tua Mizan harus siap. dimasukin, iya, kalau Mizan mau dimasukin ke TK, ya udah masukin aja gitu. Jangan mikir, ih nanti Mizan masuk nggak bisa ini, nggak bisa itu. Orang belum masuk, udah dibilang nggak Oh iya. bisa.
Oke, oke, oke. Mudah-mudahan insya Allah siap tahun besok, tahun 2023. Iya, orang Nah, insya tuanya Allah yang harus siap. siap juga. Kalau usia, Za, minimal berapa tahun sih? Temennya Mizan tuh 3 tahun, ada yang udah dipautin ya. Yang tadi dibilang gitu sebelum di awal ya, pas pembukaan bicara gitu bahwa Mm-mm. di TK yang saya naungi saat ini bahkan usia 2 tahun itu kami Ada sudah ya. membuka gitu. Heeh. Nah, kenapa gitu sudah dibuka? Kan ada yang bilang kalau anak kebanyakan sekolah gitu, lebih awal, lebih dini mereka sekolah nanti bosen gitu. Mm-mm. Nah, ini yang jadi apa ya? Stereotype gitu ya bahwa kebanyakan sekolah nanti anaknya bosen. Yang sekolah gimana dulu gitu, TK yang kayak Iya, gimana Za. dulu gitu kan. Nah, Nah, kalau kita kan bisa menilai, bisa mm-mm. melihat juga gitu ya bagaimana eh, orang tua memilih pendidikan gitu ya, memilih eh, TK untuk anak-anak yang pastinya di dalamnya itu ada prinsip-prinsip dasar untuk kenyamanan, keamanan gitu ya untuk anak-anak TK ini gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalkan di awal mereka menyampaikannya bahwa tujuan atau target dari lulusan TK tersebut adalah anak pandai membaca, menulis gitu kan. Nulis, Nah, ini yang mungkin bisa dipertanyakan. Berarti mungkin bisa jadi di dalamnya yang dikembangkan itu lebih banyak ke membaca baca. dan berhitung saja gitu. Tetapi kan sebenarnya eh, perkembangan anak-anak itu tidak hanya anak bisa membaca dan berhitung kan gitu. Mm. Banyak sekali perkembangannya dari perkembangan sosialnya mereka, emosional, kemudian bahasa, Mm-mm. motorik, kognitif. Nah, ini adalah yang dikembangkan oleh anak-anak gitu. Jadi bukan mereka itu hanya bisa gitu loh. Nah, Mm-mm. yang di TK saya nawingin ini kenapa 2 tahun sudah dibuka gitu ya? Karena ternyata orang tua ataupun lingkungan sekitar sudah membutuhkan pendidikan dari usia 2 tahun. Mm-mm. Memang apa sih yang ada di 2 tahun gitu? Bahwa di 2 tahun ini anak-anak ini belajarnya eh, kayak orang tua yang ngajarin di rumah gitu. Jadi Oh, kayak misalkan main-main gitu. ngajarin bicara bagaimana, ya semuanya Mm. dibalut dengan permainan gitu. Oh, iya, Bagaimana iya. anak apa mengenal keseimbangan dia Mm-mm. berjalan itu kan kadang-kadang juga masih Iya, jatuh, iya. kemudian masih belum tahu mana yang bahaya, gitu, yang boleh Mm-mm. dan tidak boleh gitu. Jadi dari 2 tahun aja mereka ya sudah diajarkan seperti itu. Mm-mm. Sebenarnya sama yang diajarkan yang di rumah ini sama gitu. Sama. Tetapi Nah, mm-mm. oh, Yang berbeda itu adalah kami melihat ataupun mengasesmen anak-anak ini dari sudut pandang pendidikan seperti itu. mm-mm. Jadi lebih banyaknya itu adalah eh, asesmen Di kepada awal. anak ini yang sesuai dengan usianya. Misalkan usia 2 tahun anak itu sudah mengucapkan 2 kata ataupun satu kalimat. Kemudian anak ini sudah mengenal perbedaan gitu. Seperti Mm-mm. itu sih contoh sedikitnya. Nah, caranya kita nih, Za, orang tua buat tahu sekolah mana nih yang cocok buat anak kita. Kata Elza kan tadi ada yang tujuannya setelah lulus TK apa nih? Kalau emang pandai baca, pandai menulis, berarti isinya nanti mereka bener-bener belajar doang, ya kan? Terus cara kita menilai yang lain apa, Za? Nanti kelihatan tuh sekolahan kira-kira mengarah kemana. Ya,